Halo semua, selamat datang kembali di channel Konten Film. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali pada tahun 2018 yang berjudul Ever After. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Caroline Helsgaard, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Jerman, antara lain Swansea Kolkop sebagai Vivi, Maja Leherer sebagai Eva, dan juga Muriel Wimmer sebagai Isabel. Yang mana film ini menceritakan tentang kondisi bumi setelah 2 tahun epidemi virus zombie menginfeksi semua kota di dunia, kecuali 2 kota di Jerman yang berhasil melawan bernama Jena dan juga Weimar, di mana seorang wanita bernama Vivi dan Eva yang merasa tertekan tinggal di Weimar, salah satu dari 2 kota terakhir di bumi tampaknya mencoba melarikan diri, guna menuju satu tempat berlindung lainnya bernama Jena. Karena menurut informasi yang didapatkan, Jena memiliki kehidupan yang baik tanpa ada rasa tertindas seperti yang mereka dapatkan di kota sebelumnya. Yang mana dalam perjalanan itu banyak pelajaran yang membuat mereka takjub, salah satunya ketika mereka bertemu dengan seseorang yang mampu menghentikan penyebaran melalui sebuah tanaman yang bisa mengambil alih infeksi dari tubuh manusia agar kebal dari virus zombie. Baiklah, untuk mempercepat kita dalam hal menyimak apa yang terjadi selanjutnya di film, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kota yang terlihat sangat sepi dan berantakan, di mana tempat itu telah dibatasi dengan sebuah pagar seadanya, dan di sana juga terlihat beberapa orang tampak tengah bekerja dengan cara memperbaiki pagar yang telah rusak. Sementara itu di sisi lain terlihat seorang wanita yang tengah menyirami tanaman kecil di dalam pot sambil membacakan sesuatu, di mana wanita itu bernama Vivi. Tak lama kemudian seorang perawat pun datang dan memberikannya sebuah obat penenang, yang mana Vivi tampaknya telah mengalami sebuah trauma akibat kejadian yang dialami pada waktu merebaknya virus zombie, yang mana pada kala itu tepatnya 2 tahun lalu sebelum epidemi, Vivi yang merupakan seorang wanita manja tidak senang diatur dan menyendiri, tampaknya menyepelekan ajakan dari sang adik untuk bermain, karena Vivi tampaknya tidak menyukai sang adik, karena adiknya selalu saja mendapatkan perhatian khusus dari sang ibu. Hingga tiba-tiba, ia pun mendapatkan sebuah telepon darurat dari sang ibu yang mengarahkannya untuk bersembunyi, yang mana hal itu pun disertai dengan kepanikan massal di area luar rumah. Lantas Vivi yang berniat memberitahu sang adik, seketika malah meninggalkannya tanpa membantu. Hal itu membuat sang adik menjadi bulan-bulanan serangan zombie, dan hal itulah yang menjadikan Vivi mengalami sebuah trauma berat akan ketidakterimaan mengenai sifat pecundang dirinya sendiri karena tidak mampu menyelamatkan keadaan sang adik. Keesokan harinya, terlihat Vivi yang untuk pertama kalinya keluar semenjak 2 tahun lalu, terlihat ia pun kini tengah berkumpul dengan orang lain, di mana mereka pun pergi menuju pagar perbatasan bersama dengan para petugas jaga. Hingga saat di perjalanan, seorang wanita bernama Isabel, salah satu tim mengajaknya berbincang, sehingga pada akhirnya mereka pun tiba di pagar pembatas, di mana seorang wanita pembimbing bernama Eva mulai mengajari mereka beberapa teknik untuk mempertahankan diri. Di situ Vivi, Isabel, serta Eva pun mulai bekerja untuk memperbaiki pagar pertahanan yang ada di sana, dan mereka juga mengecek bagian-bagian pagar. Namun tatkala tengah sibuk bekerja, sialnya hal mengejutkan kini terjadi. Tatkala di saat Isabel serta Vivi tengah berusaha memperbaiki pagar, tiba-tiba muncullah satu zombie yang langsung menyerang keberadaan Isabel. Meski telah mendapatkan respon awal dengan dipotong lengan, namun seorang ketua dari komunitas ini yang baru saja datang dan langsung mengarahkan Eva untuk membunuh Isabel. Karena hal ini telah menjadi aturan mereka ketika siapapun yang telah tergigit, maka orang itu pun diwajibkan untuk dihabisi. Melihat semua itu, Vivi yang mengalami trauma berat, tampaknya benar-benar merasa syok dan ketakutan, sehingga Vivi pun kini mendapatkan perawatan oleh seorang dokter yang khusus menangani kasus seperti Vivi. Mengetahui jika Vivi sudah tidak tahan lagi tinggal dalam situasi ini, kemudian sang dokter yang tahu apa yang ia alami, langsung membiarkan Vivi pergi, guna bisa mencari kehidupan lain di alam luar. Keesokan harinya, Vivi yang semalaman tertidur di sebuah kursi di area rel kereta pun terbangun, hingga tak lama kemudian sebuah kereta api pun datang, yang mana rupanya kereta itu adalah kereta pembawa persediaan makanan,
dengan bergerak otomatis menuju salah satu kota yang masih bertahan di dunia, yaitu Jena. Dan di saat kereta itu berhenti, Vivi pun bergegas masuk dengan perlahan, namun tiba-tiba saja seseorang datang di hadapan Vivi. Hal itu membuat dia merasa kaget, yang mana rupanya itu adalah pembimbing yang bernama Eva. Namun di sini mereka tidak saling sapa. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan perjalanan singkat, kereta api pun tiba-tiba saja berhenti, membuat mereka tak bisa berbuat apapun. Hingga Eva yang mengerti kereta dalam masalah, kini memutuskan untuk turun pergi menuju sebuah mobil guna mencari sesuatu. Namun hal mengejutkan ia dapatkan tatkala ia melihat satu zombie yang terkurung di bagian belakang mobil tersebut. Hal itu membuat Eva yang panik, bergegas lari kembali menuju kereta api, bersamaan dengan hari yang sudah mulai gelap. Dikarenakan kereta tidak kunjung hidup, mereka berdua pun tampaknya terlihat pasrah di dalam kereta itu. Namun secara tiba-tiba di saat itu juga Vivi melihat banyaknya zombie yang berlari ke arah mereka, membuat dia berteriak histeris sangat kencang. Eva yang merasa terkejut pun bergegas bersiap, akan tetapi di luar sana tidak terdapat apapun. Namun sialnya mereka pun dibuat siaga, tatkala teriakan Vivi nyatanya berhasil mengundang zombie untuk datang ke sana. Namun di saat pasrah, Eva bergegas mengajak Vivi keluar untuk melarikan diri, di mana mereka pun kini tertidur di sebuah mobil untuk sekedar menjaga kondisi mereka agar bisa stabil. Keesokan harinya, Eva yang mulai terbangun dan hendak meninggalkan Vivi, seketika terdiam tatkala Vivi mengembalikan sebuah kamera milik Eva yang rusak, karena semalam Vivi telah memperbaikinya. Maka oleh karena itu, dirasa Vivi adalah orang yang berguna meski terlihat lemah. Mau tak mau, Eva pun mengizinkan Vivi untuk ikut, namun ia terlebih dahulu membuang obat penenang milik Vivi, karena menurut Eva, Vivi tidak memerlukan itu lagi. Hingga tak lama kemudian di tengah melakukan perjalanan, mereka pun melihat sebuah mayat yang tergeletak. Hal itu membuat Eva langsung menghampiri mayat itu dan mengambil pistol yang ada di sana. Akan tetapi dikarenakan peluru pistol itu telah habis, membuat Eva langsung membuang kembali pistol tersebut. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba Eva melihat banyak zombie yang tengah memangsa mayat-mayat yang ada di depannya. Namun dikala mengintip, mereka pun harus dibuat bergegas ketika para zombie telah menyadari keberadaan mereka dan mulai mengejar. Hal itu membuat Eva dan Vivi yang tak ingin ambil resiko terus melakukan pelarian ke area dalam hutan sampai tiba di area sebuah menara pemancar dan memutuskan untuk beristirahat di area sana. Hingga ketika melihat beberapa jerapah yang tengah terdiam, Eva yang gemar dalam bidang fotografi pun mulai memotret, tak lupa juga dia mengajak Vivi untuk berfoto bersama. Hal itu pun membuat mereka yang tadinya asing mulai meluapkan masalah masing-masing, terlebih lagi perihal masa lalu. Hal itu turut membuat malam yang beberapa tahun terakhir menjadi hal menakutkan, berubah menjadi menenangkan, tatkala dibalut dengan kilauan bintang-bintang. Ketika hari berganti pagi, mereka pun spontan terbangun dari tidur ketika tiba-tiba mendengar sesuatu, yang mana rupanya ada seorang wanita yang mengenakan baju pengantin dan telah berubah menjadi zombie. Maka dari itu, Vivi dan Eva yang panik, seketika berusaha membuat sebuah perlawanan menggunakan sebuah papan dan menghantam zombie itu hingga terkapar. Lalu mereka yang memiliki waktu untuk melarikan diri mencoba pergi, sehingga sampailah mereka menemukan sebuah bangunan dan mencoba masuk ke area dalam. Lalu mereka pun sempat memakan mentimun dengan sangat lezat, karena belum mendapatkan sedikit pun asupan apapun sedari kemarin. Lalu di tengah itu, tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang terkurung di sebuah ruangan. Akan tetapi di saat Vivi hendak menolong orang yang berada di dalam, Eva langsung mencegah. Hal itu membuat Vivi pun merasa kesal dan memutuskan untuk pergi menjauh dari Eva. Namun di saat dia tengah melihat bangunan tempat tidur, tiba-tiba dia mendengar suara ribut. Hal itu membuat dia bergegas menghampiri Eva yang tampak telah berubah, sehingga Vivi yang berusaha menyadarkan Eva malah mendapatkan serangan balik yang tidak terduga. Tak hanya sampai di situ, Vivi yang merasa tidak terima kini mendorong Eva hingga terjatuh ke area danau, yang mana di area dasar danau pun, Eva dibuat sadar kembali ketika mencoba berontak ketika melihat zombie yang hendak menyerangnya. Oleh karena itu, Eva yang murka terhadap Vivi pun seketika menunjukkan bekas cakaran tubuhnya. Untuk menjelaskan penyerangan yang dilakukan tadi pada Vivi tidak bisa ia kendalikan, maka dari itu untuk mencegah hal buruk lebih besar terjadi, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah diri. Vivi yang selalu saja berlindung di balik Eva, kini harus memberanikan diri berjalan sendiri di tengah hutan yang tampak sepi. Hingga di saat itu juga dia pun dibuat panik, ketika zombie berbaju pengantin pun kembali datang dan mengejarnya. Vivi yang selalu saja menyerah tampaknya hanya bisa pasrah, namun ia begitu beruntung tatkala seorang wanita pun kini datang dan langsung menolongnya.
Di sana sang wanita yang tampak beda dengan manusia pada umumnya, mulai mempersilahkan Vivi untuk beristirahat karena ia tahu jika Vivi begitu lelah. Seterbangunnya dari tidur dan hari sepenuhnya telah gelap, Vivi yang terbangun seorang diri pun kini menemukan pistol, sehingga Vivi yang merasa sudah tidak tahan hidup dalam ketakutan dan dalam bayang-bayang trauma yang selalu datang, berencana menghabisi dirinya sendiri. Akan tetapi saat hendak menarik pelatuk, rupa-rupanya pelurunya pun sudah tak ada. Hal itu membuat Vivi pun tambah frustasi. Namun tak lama kemudian datanglah kembali seorang wanita tua yang telah menolongnya. Hal itu membuat Vivi segera menghampiri guna menanyakan kapan kiamat ini akan berakhir. Oleh karena itu, setelah mendengar kata berakhir, sang wanita yang tampaknya baik mengajak Vivi menuju kebun tomat yang sangat luas, di mana sang wanita yang mencoba menjelaskan tentang virus ini pun seketika memberikan arahan singkat bahwa virus ini sebenarnya telah ada sejak lama dalam tubuh manusia, sama halnya dengan sayuran atau buah, lambat laun hadirnya akan dipenuhi oleh ulat. Sementara ulat yang berada di tubuh manusia akan menjadikan manusia berontak dan juga ganas. Namun seiring berjalannya waktu, sang wanita yang tadinya mendapatkan sebuah gigitan pun tahu cara melawan ulat yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu dengan cara memakan tanaman biji-bijian yang sudah ia ekstraksi, yang akan mencegah pertumbuhan infeksi di dalam tubuh manusia. Karena biji-bijian yang telah ia makan akan tumbuh dalam sel-sel tubuh, hal itu membuatnya sekaligus kebal akan virus tersebut. Meski kelemahannya sangat terlihat, ketika 30% sisi manusia dari obat yang ia buat akan membuatnya menjadi seperti tanaman layaknya dirinya. Hingga setelah mencoba memahami apa yang sang wanita tua katakan, Vivi tampaknya mulai berjalan-jalan guna mencari sebuah jawaban mengenai obat yang telah diceritakan. Akan tetapi secara tiba-tiba, Vivi dibuat tak kuasa ketika melihat Eva yang sudah terbaring tak berdaya dengan terkubur tanah layaknya tanaman. Lalu, dikala Vivi mencoba membantu, wanita tua itu pun kembali datang dengan menyuapi Eva buah berbiji, yang mana secara mengejutkan Eva pun tiba-tiba saja terbangun kembali, dan sepenuhnya apa yang dikatakan oleh sang wanita yang sebelumnya tidak dipercaya oleh Vivi, ternyata benar adanya. Dikarenakan tujuan mereka ingin mendatangi kota Jena, yaitu salah satu kota dari 2 kota terakhir yang ada di bumi. Pada akhirnya, Vivi dan Eva pun tetap melanjutkan tujuan itu, meski di sini Eva tampaknya telah lemas dan juga lesu. Maka setelah perjuangan dalam 2 hari mencapai kota yang hendak mereka datangi, mereka pun kini tiba di sebuah bendungan, tepat area perbatasan kota Weimar dan juga Jena. Namun secara mengejutkan, mereka pun kini mendapatkan kejaran zombie yang begitu banyak. Akan tetapi sial, di saat Vivi berhasil melewati pagar, tiba-tiba Eva yang tak ingin Vivi dalam bahaya, kini mengorbankan dirinya sendiri untuk menahan para zombie-zombie itu. Sementara itu, Vivi pun mau tak mau dengan terpaksa harus melanjutkan perjalanannya seorang diri, di mana dia pun terus saja berjalan hingga pada akhirnya menemukan sebuah rumah untuk ia jadikan rumah singgah. Akan tetapi tatkala perlahan-lahan menyusuri area ruangan, tiba-tiba muncullah satu zombie yang siap untuk menyantapnya. Setelah mendapatkan serangan yang membuat mata dari Vivi terluka, Vivi yang melanjutkan perjalanan pada akhirnya tiba di sebuah danau untuk membersihkan lukanya. Hingga dikala termenung dan mencoba mencari jati diri yang telah hilang selama 2 tahun karena masa trauma ini, tiba-tiba Vivi pun melihat satu mayat di seberang sungai yang mana rupanya mayat itu cukup ia kenali dari sebuah pakaian, dan itu adalah adiknya sendiri. Sontak hal tersebut membuat Vivi yang menyesal karena tidak menyelamatkan sang adik kala itu, hanya bisa menangis sembari terbaring di sebelah mayat sang adik. Keesokan harinya, karena dirasa harus melanjutkan perjalanan kembali, Vivi pun segera bangkit untuk bisa melanjutkan perjalanan. Maka setelah melalui beberapa momen mengerikan, menyedihkan, dan juga mengesankan yang mampu membuat Vivi bisa memaafkan terkait traumanya itu, ia pun sepenuhnya telah tiba di area perbatasan kota Jena yang tampak kokoh layaknya tidak terjadi kiamat. Akan tetapi tak lama kemudian terdengarlah suara langkah kaki, yang mana rupa-rupanya itu adalah Eva yang langsung Vivi sambut dengan sangat hangat. Mengingat sebuah penjelasan dari wanita tua kala itu, Eva pastinya sudah kebal dari virus zombie dan hanya menyisakan beberapa luka akibat serangan kemarin. Oleh karena itu, karena dirasa jika orang-orang di kota Jena tak akan menyukai fisik dari Eva sekarang, Vivi yang tak ingin kehilangan Eva seketika memutuskan untuk tidak pergi ke Jena
dan memilih untuk tinggal di area hutan bersama dengan temannya itu. Hingga film pun kini selesai.